Hei, kamu tahu nggak kenapa sih benda-benda elektronik seperti lampu, TV, mesin cuci, setrika dan lain-lain itu bisa nyala sih? Kenapa ya? Oh, aku tahu. Kamu pasti nembaknya karena listrik kan? Iya, betul sekali. Jadi pertanyaannya nih, hmm, listrik macam apa ya yang bisa kayak gitu? Hai, nama aku Faris Setiawan. Di sini mau jelasin tentang listrik ya. Listrik itu ada dua, yang pertama adalah listrik dinamis, yang kedua adalah listrik statis. Bedanya apa sih? Kalau listrik dinamis itu arus listrik yang mengalir terus-menerus dalam satu rangkaian tertutup. Bedanya dengan yang statis, itu hanya yang statis itu hanya menyimpan muatan, tapi yang dinamis itu memerlukan sumber energi agar muatannya bisa bergerak. Contohnya nih, lampu. Kalau kita lihat lampu, kenapa lampu itu bisa nyala lama? Itu kenapa ya? Nah, ternyata itu karena ada listrik dinamis. Jadi lampunya itu bisa nyala karena ada aliran listrik yang terus-menerus masuk ke lampu, terus keluar, masuk lagi. Gitu nggak sih? Oh, iya gitulah. Terus kita contohin ke alat-alat yang lain ya. Misal nih, setrika ya. Kalau setrika itu kan menghasilkan panas kan, tapi kan itu dari listrik kan. Ya, jadi listriknya itu masuk ke setrika langsung terus keluar dan terus menerus. Seperti itulah cara kerjanya listrik dinamis. Oke, kita sekarang coba masuk ya ke macam-macam itu listrik dinamis. Yang pertama nih, arus listrik. Arus listrik itu apa sih? Itu adalah aliran muatan listrik, isinya itu elektron semuanya. Bayangin, satu kabel tuh isinya elektron semuanya yang mengalir melalui penghantar akibat adanya beda potensial. Nah, arusnya itu pasti dari positif ke negatif, nggak mungkin loh dari negatif ke positif. Tapi arus listrik itu cuma bisa kalau rangkaian tertutup. Kenapa ya? Nah, karena kalau terbuka kan nggak nyambung nih. Kalau terbuka nih nggak nyambung, kalau tutup pasti nyambung kan. Nah, kalau nyambung itu jadi arus listriknya bisa bergerak gitu. Selanjutnya, arus listrik juga ada rumusnya loh. Rumusnya itu I sama dengan Q per T. I-nya itu adalah arus listrik, Q-nya adalah muatan listrik, dan T-nya adalah waktu. Lalu selanjutnya, contoh penerapan arus listrik yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di peralatan rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan tadi, lampu, kulkas, televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Lalu ada pengisian baterai, ada pula motor listrik, dan sistem pemanas itu juga termasuk. Nah nih, setelah mengetahui pengertian arus listrik, ada kuis nih, kerjain ya. Gampang kok, nggak bakal susah. Nih, soalnya bayangkan kamu adalah elektron yang sedang mengalir dalam tahap kabel. Bayangin nih, kamu itu adalah elektron mengalir dalam kabel. Bayangin ada kabel, tapi di dalamnya kamu. Nah, apa yang mendorongmu untuk terus bergerak? Yang pertama adalah hambatan, yang kedua adalah tegangan. Aku kasih waktu 10 detik untuk menjawab dari sekarang. Oke, kalau kamu pilih hambatan, kamu salah. Yang benar itu adalah tegangan. Sekarang kita masuk ke tegangan. Tadi kan kita ke arus listrik, sekarang kita ke tegangan. Nah, tegangan listrik itu apa sih? Tegangan listrik atau yang sering disebut dengan beda potensial adalah dorongan energi yang menyebabkan muatan listrik bergerak dari satu titik ke titik lain dalam rangkaian. Jadi, tadi kan kamu jadi elektron. Nah, kenapa kamu bisa bergerak? Karena ada tegangan
yang mendorong kamu. Kenapa bisa mendorong? Karena tegangan listrik itu sendiri adalah dorongan energi yang mendorong kamu, kan kamu jadi elektron. Nah, sumber tegangan itu bisa berupa baterai, adaptor, pembangkit listrik, masih banyak ya. Tegangan diukur dalam satuan volt. Nah, satuannya volt, penulisannya V, menggunakan voltmeter yang dipasang secara paralel terhadap komponen. Rumusnya itu tegangan adalah V sama dengan I kali R. Dengan V-nya sendiri itu adalah tegangan, I-nya adalah arus listrik, dan R-nya adalah hambatan. Lalu aplikasi tegangan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa sih? Nah, yang pertama nih, baterai, powerbank, adaptor, transformator, sistem kelistrikan kendaraan, industri pabrik, dan lain-lain lah. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang itu tegangan. Sekarang ada kuis, gampang lagi kok, nggak lama. Jadi kuisnya itu, bayangin tadi kan kamu disuruh bayangin jadi elektron, sekarang kamu disuruh bayangin jadi manusia. Nah, bayangin kamu itu sedang mengisi daya ponsel menggunakan adaptor, tapi tiba-tiba ponsel menjadi sangat panas. Kok bisa ya? Bayangin dulu deh. Jadi kamu lagi ngisi baterai handphone kamu, tapi kok handphonenya jadi panas ya? Nah, itu kenapa? Apa mungkin terjadi karena tegangan listriknya atau gimana ya? Nah, jawabannya ada dua nih. Yang pertama, tegangan naik tidak terkendali. Yang kedua, tegangan berubah menjadi arus AC. Aku beri waktu 10 detik untuk berpikir, dimulai dari sekarang. Kalau kamu pilih tegangan berubah menjadi arus AC, kayaknya enggak sih. Karena setahu aku itu kalau berubah jadi arus AC itu mah lebih efisien ya. Nah, jawaban yang terbaik itu adalah tegangan naik tidak terkendali karena masalahnya itu adalah ponsel yang menjadi sangat panas. Nah, tadi kan kita udah bahas arus listrik, udah bahas tegangan listrik. Nah, sekarang kita bahas hambatan listrik. Nah, hambatan listrik itu apa sih? Hambatan listrik itu adalah ukuran dari seberapa besar suatu benda menolak aliran listrik. Hambatan timbul karena adanya gesekan antara elektron dan atom dalam penghantar. Nah, gini, kalau dimisalkan nih, arus tegangannya itu adalah air, misal ada air di dalam mengalir di dalam selang. Nah, air yang mengalir itu adalah arus, tegangannya adalah air, dan hambatannya itu kalau selangnya ditekuk dikit kan masih keluar tuh airnya. Nah, itu namanya tegangan. Dimisalin, nggak beneran. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tegangan itu yang membuat airnya itu jadi keluarnya nggak sama kayak yang keluar dari awal, jadi tambah kecil lah itu intinya. Nah, bahan penghantar seperti tembaga memiliki hambatan rendah. Jadi tembaga itu hambatannya rendah, jadi kayak kalau pipa itu kalau selang itu dibengokin dikit aja, dikit. Nah, kayak gini, ini kan kayak nggak terlalu berasa lah. Nah, kalau sementara bahan yang seperti nikrom memiliki hambatan yang tinggi. Malah kalau nikrom itu malah ibaratnya awalnya kan lurus nih. Ini ibarat selang. Kalau nikrom mah gini, udah nggak bisa keluar nih airnya, harus didorong lebih kuat lagi biar bisa keluar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan, terutama nih panjang kawat.
Makin panjang kawat, makin besar hambatannya. Nah, yang kedua, luas penampang. Makin besar penampang, makin kecil hambatannya. Yang ketiga adalah jenis bahan. Tergantung sih pada hambat jenis bahan. Yang keempat itu adalah suhu. Semakin besar konduktor memiliki hambatan yang meningkat jika suhu naik. Nah, gitu. Selanjutnya hambatan juga punya rumus. Rumusnya itu adalah rumusnya adalah R sama dengan Rho kali L per A. R-nya itu adalah hambatan, lalu rho-nya adalah hambat jenis bahan, L-nya itu adalah panjang penghantar, A-nya adalah luas penampang kawat. Nah, gitu. Rumus ini penting untuk merancang kabel atau komponen dalam suatu rangkaian agar tahan terhadap panas dan arus besar. Nah, jadi gunanya itu apa sih? Gunanya hambatan itu, ternyata ada gunanya itu adalah agar rangkaian bisa tahan panas dan arus besar gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih hambatan, kalau kepanasan nanti putus. Nah, nggak bisa dong kayak gitu. Ini misal ada sistem yang kelistrikan rumah digunakan kabel penampang besar untuk menghindari panas berlebih. Nah, jadi penampangnya itu besar. Kalau misalnya panas, kalau nggak ada penampangnya ini panas berlebih, jadi lama-lama kabelnya nanti jadi meleleh lalu putus. Jadi kita kan nggak mau kayak gitu kan. Nah, habis ini bakalan ada kuis lagi kok. Gampang kok. Kuisnya itu ketika kamu memegang kawat yang sedang dialiri arus listrik kesetrum, kawat tersebut terasa panas. Tapi emang kamu bakal ngerasain panas apa kesetrum ya? Udahlah, bayangin aja panas. Toh kalau kamu misalnya pegang juga ada rasa panas kok. Coba aja deh. Nah, pertanyaannya, apa penyebabnya yang terkait dengan hambatan? Yang pertama adalah hambatan rendah menyebabkan energi panas. Yang kedua adalah hambatan tinggi menyebabkan panas berlebihan. Pertanyaannya tadi, apa penyebabnya terkait hambatan? Aku kasih waktu 10 detik untuk berpikir dari sekarang. Oke, udah. Jadi kalau kamu pilih hambatan rendah menyebabkan energi panas, kayaknya enggak sih, soalnya kan hambatannya kan gede kan, kamu pegang nih. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah hambatan tinggi menyebabkan panas berlebihan. Jadi tambah panas, itu jawabannya adalah yang ini. Nah, yang terakhir itu adalah penerapan listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu diaplikasikan dalam banyak aspek kehidupan seperti yang tadi udah dicontohin. Alat rumah tangga seperti setrika, blender, televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Kalau di bidang otomotif itu motor listrik dan mobil listrik. Nah, kalau di industri seperti mesin produksi otomatis itu juga kan listrik dinamis. Lalu ada mesin pengaman seperti MCB dan sekering. Itu pernah beli tapi mahal ya. Nah, penerapan ini penting karena efisiensi energi sangat mempengaruhi biaya dan kenyamanan hidup manusia modern. Nah, akhirnya kamu selesai juga kan? Gimana, seru nggak tadi? Nah, belajar kalau ada kuisnya kan seru kan? Nah, kamu pasti mulai paham. Kalau nggak paham, dengerin lagi deh. Nah, kira-kira dari kuis tadi kamu udah bener berapa? Coba diingat-ingat. Nah, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.